Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Karena dengan kita bahagia, maka imun-imun di dalam tubuh kita akan bekerja secara baik sehingga kita insya Allah terhindar dari virus-virus corona. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan karena angka COVID-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Oke, insya Allah di September ini kita akan kembali masuk ke sekolah, walaupun di era new normal seperti sekarang ini. Di sini saya akan memberikan 7 tips untuk orang tua mempersiapkan Ananda untuk kembali ke sekolah. Apa saja tipsnya? Mari disimak. Tips yang pertama adalah mempersiapkan mental anak. Orang tua perlu menekankan pada anak bahwa meski kembali bersekolah, namun semuanya akan berbeda dengan keadaan sekolah yang dulu. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua menanyakan kondisi emosi anak tentang kembali ke sekolah. Hal itu dilakukan agar orang tua bisa menguatkan hal yang membuat anak merasa cemas, sehingga mereka bisa memiliki kondisi emosional yang seimbang. Orang tua juga bisa memberitahu sisi menyenangkan dari kembali ke sekolah pada anak. Dengan begitu, mereka akan memiliki pikiran yang lebih positif dan lebih kuat. Yang kedua adalah memberi pemahaman konsep new normal. Anak-anak mungkin tidak mengerti apa itu new normal. Untuk itu, berikan gambaran seperti apa sih era new normal itu. New normal adalah kondisi di mana aktivitas tetap berlangsung seperti biasa termasuk sekolah, namun bukan berarti virus corona sudah mereda. Orang tua perlu memberikan gambaran ini kepada anak supaya mereka tetap waspada ketika nantinya mereka kembali ke sekolah. Yang ketiga, jelaskan pada anak bahaya virus corona. Daripada menutup-nutupi, ada baiknya untuk berterus terang kepada anak tentang kondisi terkini. Biarkan anak-anak tahu bahwa keluarga lain mungkin terdampak oleh virus corona, baik dari segi ekonomi maupun kehilangan anggota keluarga. Pemahaman yang baik tentu akan membuat anak takut, tetapi lebih waspada dengan lingkungan yang baru. Pemahaman yang baik tentu tidak akan membuat anak takut, tetapi lebih waspada dengan lingkungan yang baru. Orang tua bisa memberikan edukasi kepada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika masuk sekolah selama pandemi virus corona masih berlangsung. Yang keempat, mulai biasakan anak dengan protokol kesehatan. Saat new normal dan anak diharuskan kembali ke sekolah, meskipun pandemi belum juga berakhir, dengan begitu tentu saja akan ada protokol kesehatannya. Dengan kondisi tersebut tentunya orang tua harus membiasakan anak dengan protokol kesehatan di rumah sekalipun daerahnya termasuk zona hijau. Hal ini akan membuat anak terbiasa hidup bersih jika ada di sekolah nanti. Biasakan anak untuk memakai masker kain dan selalu membawa hand sanitizer di saku seragam agar tidak lupa. Ajari anak untuk rajin mencuci tangan dengan sabun yang disediakan, begitu juga di lingkungan sekolah. Minta anak untuk menjaga jarak dengan teman agar di sekolah, dan jika bisa bawakan anak bekal atau jajan dari rumah agar lebih higienis. Jadi sebenarnya untuk membawa makanan dari rumah ini wajib ya, karena itu setidaknya menghindari anak-anak kita dari berkontak langsung dengan teman. Yang kelima, latih kedisiplinan anak. Terlalu lama belajar di rumah selama pandemi tentu saja sedikit banyak membuat anak cukup sulit beradaptasi dengan rutinitas sekolah jika tahun ajaran baru sudah tiba. Hal ini menjadi tugas orang tua untuk membekali anaknya agar lebih disiplin. Bantu anak untuk kembali disiplin dan membiasakan diri untuk menata ulang kehidupan seperti biasa. Disiplin yang dilakukan bisa dimulai dari tidur tidak terlalu larut malam, bangun pagi, sarapan pagi, menyiapkan keperluan sekolah, dan sebagainya. Selain itu, buat juga anak disiplin akan kebersihan dirinya sendiri, seperti ingatkan agar cuci tangan, pakai sabun sebelum makan, atau ketika baru pulang dari luar. Yang keenam, cari referensi new normal dari sekolah di luar negeri. Meski sudah diberi pengertian, namun ada kalanya anak masih kurang memahami bagaimana situasi saat ini. Oleh karena itu, kalian bisa
Atau orang tua bisa mencari video contoh sekolah di luar negeri yang sudah kembali aktif setelah pandemi. Video itu bisa digunakan sebagai media diskusi dan belajar anak untuk menyiapkan mereka kembali ke sekolah. Sehingga anak akan punya bayangan tentang situasi belajar mereka yang mungkin akan berbeda dari biasanya. Yang ketujuh, ini yang paling penting, hindari cemas dan stres berlebihan di depan anak. Kembali membiarkan anak bersekolah di tengah pandemi tentu saja menjadi pilihan yang berat bagi orang tua. Hal ini membuat orang tua secara tidak sadar menunjukkan rasa cemas berlebihan mereka pada anak. Hal ini justru akan mengganggu pikiran anak dan membuatnya ikut cemas. Cobalah perhatikan apakah kalian merasa khawatir berlebihan dengan kembalinya anak ke sekolah. Dan jika iya, coba luangkan cukup waktu untuk menenangkan diri. Selain membuat anak tidak nyaman, ia pun nantinya akan merasa tak percaya diri dan ikut cemas ketika terpengaruhi sikap orang tuanya. Oke, jadi itu beberapa tips. Ada 7 tips yang sudah saya berikan tentang bagaimana cara menyiapkan anak-anak kita ketika nanti insya Allah akan masuk kembali ke sekolah. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga tips-tips dari saya tadi dapat mulai diterapkan agar nanti ketika masuk anak-anak sudah. Terima kasih. Jika dari 7 tips yang saya berikan tadi ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika memang itu baik untuk diterapkan, silakan diterapkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.